Bos-bos, pencinta film laga pasti kenal nih dengan sosok Aris Kurniawan. Citra Doi emang kental banget sebagai aktor laga di era perfilman dan serial kolosal. Tapi tahu nggak bos, ternyata Doi juga pebisnis handal loh. Melalui bisnis tahu bakso, Aris sukses panen cuan. Halo bos, apa kabar? Terima kasih nih udah nyempetin datang ke Dapur Atar. Ini kegiatan gue nih, kalau nggak syuting, kita ada kegiatan ngajar, juga ada kegiatan kulineran. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, Misteri Gunung Merapi hingga Raden Kian Santang merupakan deretan judul yang pernah Aris bintangi. Kalau dulu Doi beraksi melawan mak lampir di lokasi syuting, sekarang beraksi di dapur. Gimana ceritanya tuh bos? Sempat jadi obrolan juga di rumah, antara orang nggak support, keluarga juga kaget, yakin mau jualan tahu. Pada waktu itu yang pandemi ya, terus ada pandemi itu kita nggak boleh syuting, kalau syuting dicolok hidungnya kita, ya kan. Kalau kena angkat-angkat dikit langsung melipir out frame, ya kan. Apa nih usaha yang bisa kita kerjain? Nah, kuliner tuh berjalan tuh, karena gue kerjain di rumah kan. Sempatlah ada pro kontra di keluarga gitu. Yakin mau jualan tahu bakso, teman-teman juga udah bilang, wah si Aris udah nggak laku syuting. Meski masih aktif di dunia entertainment, ada waktu yang benar-benar Doi manfaatkan buat bikin tahu bakso, buka warung, dan mengajar akting bagi pemula. Semuanya dilakoni berbarengan loh bos. Ya walaupun memang secara bisnis ini kan tidak bisa dianggap sepele juga, karena kalau skala besar tentunya butuh modal dan sistem yang besar pula kan. Ya kita nggak usah ngoyo, tapi kita tetap konsisten, kita jaga eksistensi kita jualan tahu sampai akhirnya waktu itu datanglah kita jualan di kios sambil nyobain, viral. One Stop Destination, mulai dari produksi tahu bakso, kafe tempat nongkrong, plus sebagai lokasi syuting ada di sini bos. Ide bisnis Aris oke juga ya bos, membangun bisnis yang relate dengan dirinya. Digabung jadi satu lokasi, kerancuannya pasti ngucur banget bos. Dulu dari awal tuh cuma cemil-cemil. Ya kalau cuman tahu bakso aja nggak ada temennya, kayaknya income nggak cukup nih, karena tentunya ada karyawan, ada sewa tempat, dan operasional dan sebagainya. Akhirnya nambah tuh dari tahu bakso jadi bakso kuah, bakso panggang, saus nanas, kemudian nambah lagi nasi goreng gubal-gabul, terus nambah lagi tuh karena food court ya, permintaan ada yang mau ayam, mau apa, akhirnya adalah ayam panggang, kemudian ayam goreng. Tahu bakso frozen besutan Aris ini bisa awet hingga 1 bulan bos. Harganya juga terjangkau loh, mulai dari 10.000 saja. Baksonya itu tebal ya, daging baksonya itu tebal, jadi kalau kita nggak kukus dari frozen, nanti dalamannya suka masih dingin. Nah ini masih ngebul ya. Sebagai pebisnis, Aris sengaja tidak membuat produk yang sama persis dengan yang sudah ada di pasaran. Ini untuk tidak menciptakan persaingan langsung. Juga bisa memberikan pilihan baru bagi konsumen bos. Nah, untuk promosi bisnisnya ini, Doi sangat terbantu dengan dunia keartisan. Jadi ketika saya masih tampil, orang si ini loh, Mas Aris masih ada. Nah pada waktu saya pakai konsep kolosal, baju kolosal kan, itu kan yang main kolosal ya gitu kan. Minimal orang interest, nyobain, ketika dia nyobain cocok, ya kita berdoa sama Allah, ya mudah-mudahan mereka kembali dalam kondisi yang lebih baik. Bisa menjadi pelanggan setia, bisa menjadi mitra, bahkan suatu waktu bisa menjadi partner bisnis kan gitu. Kan semua berawal dari sesuatu hal yang kita siapkan. Dengan semua strategi bisnis yang Doi jalani, gak heran ya bos kalau produknya laris dibeli. Kalau viral tuh kita bisa ngabisin sehari bisa 1.000. 1.000 itu berarti 100 pack ya. Itu pun kalau kita bikin running itu syuting udah nggak bisa. Kalau aku pribadi ngerjain tahu itu baru sanggup maksimal 1.500.
Itu dikerjain dari ngambil tahu jam 2 pagi sampai kelarnya jam 12 malam. Itu 100 pack. Tuh bos, 1000-an tahu bakso sanggup doi bikin dan jual perharinya. Itu berarti omset perharinya nembus jutaan bos. Kalau terjadi, ini bisa ngalahin syuting. Hitungannya adalah kuota, kita main kuota. Tapi sebelum kuota besar pun, alhamdulillah kebutuhan kami ya setiap hari maupun bulanan kami pun tercover, alhamdulillah. Bos, Aris berhasil membuktikan bahwa pilihan bisnisnya adalah langkah yang tepat. Kini tahu bakso sang pendekar miliknya tidak hanya digemari banyak orang, tetapi juga membuka peluang kemitraan bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia kuliner. Nah, nih buat teman-teman UMKM atau teman-teman yang mau ngerintis usaha kuliner tentunya nggak usah khawatir. Usaha apapun, produk apapun yang penting halal. Ya, yang pertama itu penting konsisten. Terus rasanya mesti harus punya ciri khas. Terus ketiga nih kurang lebih nih mentalnya harus kuat. Jatuh bangun. Yang penting jatuh bisa bangun lagi. Ya, harus yakin nih kalau rezeki itu Allah udah atur. Setiap kita mau ikhtiar, mau usaha, kalau kita libatin Allah, insya Allah semuanya pasti cuan bos. Oke, thank you.